Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Untuk pertemuan ini kita akan belajar mengenai evolutionary computation. Ini berikut merupakan materinya ya. Untuk capaian pembelajaran sendiri, di sini ada dua ya. Yang pertama, mahasiswa ini harus mampu memahami konsep dari evolutionary computation. Yang kedua, mahasiswa mampu memberikan contoh permasalahan yang dapat diselesaikan dengan algoritma dalam evolutionary computation. Untuk referensinya di sini ada tiga. Yang pertama ada Introduction to Evolutionary Computing, kemudian yang kedua Computational Intelligence, dan yang ketiga ini yang dipakai Genetic Fuzzy Systems, Evolutionary Tuning and Learning of Fuzzy Knowledge. Isi atau yang akan kita pelajari hari ini ya. Yang pertama ada posisi EC dan metafora EC dasar, perspektif sejarah, inspirasi biologis, yaitu termasuk teori evolusi Darwin, genetika, kemudian motivasi untuk EC, dan contoh area aplikasi. Yang pertama untuk posisi EC ya. Nah, di sini bisa kita lihat posisi dari EC. Ini EC merupakan bagian dari ilmu komputer atau computer science. EC ini bukan bagian dari ilmu life atau biologi. Biologi ini memberikan inspirasi dan terminologi. EC dapat diaplikasikan dalam penelitian biologikal. Kemudian metafora komputasi evolusi utama, ya bisa dilihat. Nah, dalam evolusi ini disebutnya environment, sedangkan di problem solving dia didefinisikan sebagai problem, sedangkan individual ini sebagai candidate solution, fitness ini disebut sebagai quality ya. Dimana di sini fitness ini merupakan peluang untuk bertahan hidup dan bereproduksi. Sedangkan quality di sini kesempatan untuk menyemai solusi baru. Lingkungan tertentu ini dipenuhi dengan populasi individu yang berjuang untuk bertahan hidup dan bereproduksi. Fitness individu ini ditentukan oleh lingkungan dan berhubungan dengan seberapa baik mereka berhasil dalam mencapai tujuan mereka. Dengan kata lain, itu mewakili peluang mereka untuk bertahan hidup dan berkembang biak. Sementara itu, dalam konteks proses pemecahan masalah gaya coba-coba atau trial and error ya, stokastik, ini juga dikenal sebagai generate and test. Ini kita memiliki kumpulan solusi kandidat. Kualitas mereka yaitu seberapa baik mereka memecahkan masalah. Ini menentukan kemungkinan bahwa mereka akan disimpan dan digunakan sebagai benih untuk membangun solusi kandidat yang lebih lanjut. Secara singkatnya ya, yang pertama yang nenek moyangnya pada tahun 48, Turing ini mengenalkan teori ini ya, genetical or evolutionary research. Kemudian pada tahun 62, Bremerman ini ada optimization through evolution and recombination. Pada tahun 64, Rosenberg mengenalkan teori evolution strategies. Pada tahun 65, L. Vogel, Owens, and Walsh ini memperkenalkan evolutionary programming. Pada tahun 75, Holland ini memperkenalkan genetic algorithm. Dan Kosha di tahun 92 ini mengenalkan genetic programming. Sedangkan pada tahun 85 ini ada CGA ya, atau First International Conference. Kemudian pada tahun 90, konferensi pertama di Europe, BPSM ini konferensinya. Dan pada tahun 93 ada First Scientific It's Journal, yaitu MIT Press. Pada tahun 97 ini di launching peluncuran European Easy Research Network (EVONET). Kemudian di abad 21, 3 konferensi EC besar, ini sekitar 10 konferensi kecil yang terkait, dan terbitnya 3 jurnal EC inti ilmiah, dan ada 750 hingga 1000 makalah diterbitkan pada tahun 2003. EVONET ini memiliki lebih dari 150 lembaga anggota, aplikasi yang
tak terhitung. Kemudian perusahaan konsultan dan R&D yang tak terhitung juga. Kemudian masuk ke evolusi Darwin 1, survival of the fittest. Ya, semua lingkungan ini memiliki sumber daya yang terbatas. Artinya hanya dapat mendukung sejumlah individu. Kemudian bentuk kehidupan memiliki naluri dasar atau siklus hidup yang diarahkan untuk reproduksi. Oleh karena itu, beberapa jenis seleksi ini tidak bisa dihindari. Individu-individu yang bersaing untuk sumber daya yang paling efektif ini memiliki peningkatan kesempatan reproduksi. Sebagai catatan, fitness dalam evolusi alami adalah turunan. Peran sekunder yaitu kami atau manusia menetapkan fitness tinggi untuk individu dengan banyak keturunan. Dan evolusi dari yang kedua, ini keanekaragaman mendorong perubahan ya. Pertama, sifat fenotipik, perilaku atau perbedaan fisik yang mempengaruhi respon terhadap lingkungan, dan sebagian ditentukan oleh pewarisan, sebagian oleh faktor selama perkembangan. Dan ini sifatnya unik untuk setiap individu sebagai akibat dari perubahan acak. Kemudian untuk sifat fenotipik ya, pertama menghasilkan peluang reproduksi yang lebih tinggi dan bisa diwariskan. Maka mereka akan cenderung meningkat pada generasi berikutnya dan mengarah ke kombinasi sifat-sifat baru. Ringkasan dari evolusi Darwin, yang pertama, populasi ini terdiri dari kumpulan individu yang beragam. Kombinasi sifat-sifat yang beradaptasi lebih baik cenderung meningkatkan keterwakilan dalam populasi. Ini individu adalah unit seleksi. Kemudian variasi terjadi melalui perubahan acak yang menghasilkan sumber keanekaragaman yang konstan. Ditambah dengan seleksi, ini berarti bahwa populasi adalah unit evolusi. Ini kita perhatikan tidak adanya kekuatan pemandu. Kemudian pada tahun 1932, ini menurut Wright ya, tentang metafora lanskap adaptif, ini dapat membayangkan populasi dengan N sifat yang ada dalam ruang N plus 1 dimensi lanskap ya, dengan ketinggian yang sesuai dengan kebugaran atau fitness-nya. Setiap individu yang berbeda atau fenotype ini mewakili satu titik pada lanskap. Oleh karena itu, populasi adalah awan point atau cloud point ya, bergerak di lanskap dari waktu ke waktu saat berevolusi atau beradaptasi. Ini contoh gambaran dengan dua sifat. Jadi ada dua sifat, yaitu trait 1 dan trait 2. Yang di atas ini adalah nilai fitness ya. Kemudian seleksi ini mendorong populasi ke atas lanskap. Penyimpangan genetik, ini variasi acak dalam distribusi fitur. Kelebihan atau kekurangan yang timbul ini dari kesalahan pengambilan sampel. Dapat menyebabkan populasi meltdown ya, sehingga melintasi lembah dan meninggalkan optimal lokal. Genetika alami. Jadi pertama, informasi yang diperlukan untuk membangun organisme hidup dikodekan dalam DNA organisme itu. Genotype atau DNA di dalam ini menentukan fenotype. Dan sifat fenotipik adalah pemetaan yang kompleks. Satu gen ini dapat mempengaruhi banyak sifat atau pleiotropi, dan banyak gen dapat mempengaruhi satu sifat atau disebut poligeni. Perubahan kecil pada genotype ini menyebabkan perubahan kecil pada organisme. Misalnya tinggi badan, warna rambut, dan untuk gen dan genom ya. Gen ini dikodekan dalam untaian DNA yang disebut kromosom. Di sebagian besar sel ada dua salinan dari setiap kromosom, yang disebut juga diploidi. Kemudian materi genetik lengkap dalam genotipe individu ini disebut genom. Dalam suatu spesies, sebagian besar materi genetiknya ini sama. Contoh untuk Homo sapiens ya. Sini DNA manusia diatur menjadi kromosom. Sel tubuh manusia ini mengandung 23 pasang kromosom yang bersama-sama mendefinisikan atribut fisik individu. Nah, gamet atau sel sperma dan sel telur ini mengandung 23 kromosom individu, bukan 23 pasang. Ini sel dengan hanya satu salinan dari setiap kromosom
Ini disebut haploid. Gamet dibentuk oleh bentuk khusus pembelahan sel yang disebut meiosis. Selama meiosis, pasangan kromosom menjalani operasi yang disebut pindah silang atau crossing over. Ya, crossing over during meiosis. Pasangan kromosom ini menyelaraskan dan menduplikasi. Pasangan bagian dalam ini terhubung pada sentromer dan bertukar bagian dari diri mereka sendiri. Ya, hasil adalah satu salinan kromosom ibu atau ayah ya ditambah dua kombinasi yang sama sekali baru. Setelah pindah silang, satu dari setiap pasangan ini masuk ke setiap gamet. Ini gambarannya seperti ini ya. Kemudian ini untuk proses pembuahan. Setelah pembuahan, ini zigot baru dengan cepat membelah dan menciptakan banyak sel, semua dengan konten genetik yang sama. Meskipun semua sel mengandung gen yang sama, ini tergantung pada misalnya di mana mereka berada dalam organisme. Mereka akan berperilaku berbeda. Proses perilaku diferensial selama pengembangan ini disebut ontogenesis. Semua ini menggunakan dan dikendalikan oleh mekanisme yang sama untuk memecahkan kode gen dalam DNA. Untuk genetic code, di sini semua protein dalam kehidupan di bumi terdiri dari urutan yang dibangun dari 20 asam amino yang berbeda. DNA dibangun dari 4 nukleotida dalam spiral helix ganda, yaitu purin A, G, dan pirimidin T dan C. Dan kembar 3 dari kodon yang masing-masing mengkode asam amino tertentu. Sini banyak redundansi ya, purin ini melengkapi pirimidin, DNA mengandung banyak sampah, 45 dan 64 kode kodon untuk 20 asam amino. Kode genetik ini pemetaan dari kodon ke asam amino. Untuk semua kehidupan alami di bumi, ini kode genetiknya sama. Untuk transcription atau translasi, klaim utama dalam genotipe molekular yaitu hanya aliran satu arah dari genotipe ke genotipe, tetapi dari genotipe tidak bisa arah genotipe. Karmatisme ini mengatakan bahwa fitur yang diperoleh dapat diwariskan. Dengan demikian salah ya. Ini gambarannya. Kemudian untuk mutasi, ini kadang-kadang beberapa materi genetik berubah sangat sedikit selama proses ini. Terjadi kesalahan replikasi, maka ini berarti bahwa anak tersebut mungkin memiliki informasi materi genetik yang tidak diwarisi dari kedua orang tuanya. Ini bisa jadi karena yang pertama ada bencana ya, keturunan dalam tidak layak atau besarnya seperti itu. Bersifat netral, fitur baru tidak mempengaruhi kebugaran. Yang menguntungkan bila fitur baru itu kuat. Redundansi dalam kode genetik ini membentuk cara yang baik untuk memeriksa kesalahan. Kemudian motivasi untuk EC. Ini alam selalu menjadi sumber inspirasi bagi para insinyur dan ilmuwan. Pemecah masalah terbaik yang dikenal di alam adalah yang pertama itu otak manusia ya, yang menciptakan roda, giok, perang, dan sebagainya. Dan mekanisme evolusi ini menciptakan otak manusia setelah Origin of Species karya Darwin. Ini jawaban pertama, computing. Jawaban kedua, komputasi evolusioner. Dan berikutnya ini motivasi untuk EC, mengembangkan, menganalisis, menerapkan metode pemecahan masalah alias algoritma adalah tema sentral dalam matematika dan ilmu komputer. Waktu untuk analisis masalah menyeluruh ini berkurang. Kompleksitas masalah yang harus dipecahkan meningkat ya. Dan konsekuensinya ini dibutuhkan teknologi pemecahan masalah yang kuat. Contoh jenis masalah yang pertama, masalah pengoptimalan. Di sini kita memiliki model sistem dan mencari masukan yang memberi kita tujuan tertentu. Contohnya tabel waktu untuk universitas, call center, atau rumah sakit.
juga untuk spesifikasi desain dan lain-lain. Ini contohnya yang pertama yaitu penjadwalan universitas. Di sini parameternya yaitu ruang pencarian itu yang sangat besar, jadwal harus bagus. Baik di sini ini didefinisikan oleh sejumlah kriteria yang bersaing. Kemudian jadwal itu harus layak dan sebagian besar ruang pencarian itu tidak layak. Ini berdasarkan penelitian dari Hermawati dan Fitriani pada tahun 2014 ya. Contoh penjadwalan universitas, variabelnya di sini ada lektor atau dosen, kemudian course, mata kuliahnya, hari, waktu, dan ruang kelas. Jadi untuk kondisi yang pertama, one-to-one ya, ada 3 role di sini, yaitu dosen dengan hari, dosen dengan waktu, dan dosen dengan ruang kelasnya. Ada juga kondisi yang 2-to-one, ada 3 role juga, ini dosen dan mata kuliah dengan hari, dosen dan mata kuliah dengan waktu, dan dosen dan mata kuliah dengan ruang kelasnya. Contoh optimasi 2 yaitu struktur satelit. Desain satelit yang dioptimalkan untuk NASA ini untuk memaksimalkan isolasi getaran. Evolving, jenis struktur desainnya fitness, diharapkan itu tahan getaran. Ini dibutuhkan kreativitas evolusioner. Permasalahan kedua yaitu pemodelan. Ini kami memiliki set input dan output yang sesuai dan mencari model yang memberikan output yang benar untuk setiap input yang diketahui. Ini pembelajaran mesin evolusioner ya, modelnya seperti ini. Kemudian contoh pemodelan untuk kredibilitas pemohon pinjaman. Ini Bank Inggris mengembangkan model kredit untuk memprediksi perilaku pembayaran pinjaman dari pelamar baru. Evolvingnya itu model prediksi, fitnessnya itu akurasi model aktif. Dan kita gunakan adalah data historis. Jenis masalah ketiga yaitu masalah simulasi ya. Ini kita memiliki model yang diberikan dan ingin mengetahui output yang muncul di bawah kondisi input yang berbeda. Ini sering digunakan untuk menjawab pertanyaan bagaimana jika ini dalam lingkungan dinamis yang berkembang. Misalnya ekonomi evolusioner dan kehidupan buatan. Modelnya seperti ini. Nah, contoh simulasi yaitu mengembangkan masyarakat buatan. Sini simulasi perdagangan, persaingan ekonomi, dan lain-lain ya. Ini untuk mengkalibrasi model. Dan kita gunakan model untuk mengoptimalkan strategi dan kebijakan. Ini contoh penggunaannya untuk ekonomi evolusioner. Ya. Survival of the fittest ini bersifat universal. Contoh simulasi 2 yaitu interpretasi biologis. Pencegahan invest ini mencegah evolusi dari degenerasi yang cepat. Reproduksi multi-induk ini membuat evolusi lebih efisien. Ini tidak ada di bumi dalam karbon. Sampel lebih dengan 2 ya. Oke. Untuk materi pengenalan EC yang sampai di sini ya. Bila ada pertanyaan silakan disampaikan melalui forum yang ada di Elipak atau bisa juga melalui kolom komentar yang ada di bawah. Atas perhatiannya mungkin saya sampaikan terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.